Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Arif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketujuh kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu Kabinet Nasir. Kabinet ini didirikan oleh Muhammad Nasir yang menjaga pemerintahan pada 6 September 1950. Nasir menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan kondisi dari berbagai partai. Akan tetapi keinginan Nasir tersebut tidak terlaksana karena diperlukan kursi antara PNI dan Masyumi. Pada 20 Januari 1951, PNI melalui Hadikusumo mengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih demokratis. Mosi Hadikusumo ini mendapat dukungan dari parlemen. Akhirnya pada 21 Maret 1991 Kabinet Nasir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Yang kedua itu Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman resmi meminta sejak 26 April 1991. Karena tapi Kabinet Sukiman tidak bertahan lama karena terjadi beberapa permasalahan, satunya politik luar negeri yang dianggap contoh ke negara barat. Kondisi ini menunjukkan dengan penandatangan Murnal Security Act pada 15 Januari 1952. Akhirnya pada 23 Februari 1952 Kabinet Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. Yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo memerintah sejak 30 Maret 1952. Kabinet Wilopo merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Salah satu aspek menarik dari Kabinet Wilopo adalah penerapan sistem Joket Kabinet, yaitu kabinet terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Dalam sistem ini, Wilopo berharap kabinet mampu bekerja secara profesional dan menyelesaikan permasalahan bangsa tanpa mengutamakan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Kabinet Wilopo mendapat dukungan lebih besar daripada kabinet sebelumnya. Kondisi tersebut tidak lepas dari keikutsertaan PSI dan PSII dalam pemerintahan. Meskipun demikian, Kabinet Wilopo tidak lepas dari permasalahan. Pemerintahan Kabinet Wilopo makin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Murawa. Akibat peristiwa ini, Sidik Kartapati yang menjabat sebagai Ketua Serikat Tani Indonesia mengirimkan mosi tidak percaya kepada parlemen melalui fraksi PNI. Mosi tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953. Yang keempat itu Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet Sastroamidjojo I yang pelantikannya dilaksanakan pada 30 Juli 1953. Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo PNI dan Wongsonegoro Partai Indonesia Raya sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini juga dikenal dengan Kabinet Ali Wongso. Kabinet Ali Sastroamidjojo I berhasil mengikuti sejumlah dan menunjukkan peran aktif di Indonesia di kancah internasional. Kabinet Ali Sastroamidjojo I harus berakhir sebelum berhasil menyelenggarakan pemilihan umum. Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet ini adalah masalah pergantian pemimpin yang dikenal TNI AD yang dikenal sebagai peristiwa 27 Juni 1955. Pada 24 Juli 1995 Kabinet Ali Sastroamidjojo I memberikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Oke, yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap resmi menjalankan pemerintahan pada 12 Agustus 1955. Kabinet ini terdiri dari 23 menteri dengan mayoritas anggota berasal dari Masyumi. Pada masa pemerintahannya, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu, tepatnya pada 1955. Perlu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama untuk memilih parlemen dan tahap kedua untuk memilih anggota konstituante. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu 1955
menandai berakhirnya masa tugas Kabinet Burhanuddin Harahap pada 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap mengulikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 3 Maret 1956. Yang keenam yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Setelah pemilu 1955, Presiden Soekarno memilih Ali Sastroamidjojo sebagai formatur kabinet baru. Kabinet Ali Sastroamidjojo yang dilantik oleh Presiden Soekarno pada 20 Maret 1996 selanjutnya. Ini disebut Ali Sastroamidjojo II yang terdiri dari koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Dalam kabinet ini PKI dilaporkan karena keberatan ditolak beberapa tokoh Islam seperti Sukiman dan Kiai Haji Idam Khalid. Oke, yang ketujuh atau yang terakhir ada Kabinet Juanda atau Karya. Kabinet Karya dilantik pada 9 April 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Juanda Karya Wijaya, tokoh yang tidak berasal di kalangan partai politik. Dalam menjalankan pemerintahan di Juanda dibantu 3 wakil Perdana Menteri, yaitu Hardi PNI, Idam Khalid NU, dan J. Leimena Markindo. Salah satu instansi Kabinet Karya adalah menentukan garis kontinental atas wilayah Indonesia melalui deklarasi Juanda. Pada masa pemerintahan Kabinet Karya terjadi pergolakan besar yang dikenal sebagai peristiwa Cikini. Peristiwa ini memicu keadaan politik demokrasi liberal semakin panas sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekret tersebut, berakhirlah masa jabatan Kabinet Karya. Itulah kabinet-kabinet yang menjalankan pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dikoreksi dan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.